keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Johani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 32 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Rini selaku narasumber kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta dari SMA 32 Jakarta. Baiklah Bapak Ibu, mengingat acara sudah sangat singkat, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan acara hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Yayu, kami persilakan. Terima kasih, hadirin diharapkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Pak Johani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan saya nanti Dewan Guru Sekolah Negeri 32 Jakarta, dan terkhusus untuk Dewan Guru Pemula Ibu ini ya, angkatan ke-7. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan presentasi dan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, mengimbaskan apa yang sudah didapatkan dari hasil kajian maupun apa namanya hasil praktik ya, untuk disampaikan kepada Bapak Ibu dalam rangka untuk apa ya, mengembangkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu barangkali tidak asing barangkali karena sudah kita biarkan di sekolah, baik untuk diri sendiri sebagai guru, sebagai karyawan, maupun dibiasakan untuk para siswa kita ya. Namun tidak ada kelirunya untuk kita dalami kembali atau kita istilahnya ya, kembangkan begitu menjadi kebiasaan-kebiasaan atau bahkan budaya yang lebih baik lagi di 32. Yang barangkali hari ini ya persepsi kita mengenai budaya positif ini ada yang barangkali kurang pas gitu ya dengan perkembangan sekarang.
yang kita notabene adalah produk masa lalu, lingkungan masa lalu yang barangkali dengan perkembangan saat ini sudah tidak tepat lagi untuk dijadikan sebuah kebiasaan pada zaman hari ini, gitu ya. Karena mungkin menghambat ataupun dan sebagainya, perlu perubahan perbaikan disesuaikan dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, sehingga barangkali mungkin tidak ada penentangan dari anak, kemudian juga secara berangsur-angsur ya anak bisa mencapai apa ya, kompetensi ataupun karakter yang diharapkan. Nah, mungkin kebiasaan kita masa lalu dipandang oleh anak sekarang kurang tepat barangkali ya. Tidak pernah didiskusikan dengan kita semuanya. Dan kemudian dari diskusi ini saya ingin menjadi sebuah program sekolah nantinya. Apakah nanti dalam bentuk pembiasaan ataupun perlu pengembangan ya, atau perlu dilatihkan kepada anak-anak, kepada kita semuanya, agar nanti menjadi sebuah tidak hanya persepsi, tapi menjadi visi bersama ya, Ibu. Saya tidak akan sampai kepada yang nyatanya, nanti silakan diskusikan saja. Dan mohon maaf saya tidak bisa mendampingi seperti hari kemarin, hari Rabu ya, karena ini tadi ada undangan baru pagi setengah 2 saya harus ikut rapat Zoom yang mengenai sosialisasi sidang nilai dan dinas pendidikan, jadi harus hadir di sana Pak Kepala Sekolah dan operatornya. Ya. Jadi daripada nanti saya dipanggil ke sana, ya itu tidak mengenakan, begitu dia dengan kasus. Lalu ada sedang mengambil kita cerita-cerita yang para kepala sekolah yang lain, itu bahasanya gak enak kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi undangan ataupun kegiatan atau kebijakan dinas. Jadi saya kepinginnya sih acara begini, saya senang ada bapak ibu diskusi. Jadi saya tuh ada di sekolah tidak bengong-bengong, ada teman diskusi ya. Bila saya ngajar di kelas nggak bisa, nggak ada jamnya, diskusi dengan siapa ya kan gitu. Itu bapak ibu ya. Jadi silahkan diskusi, mohon nanti didukung CPP ini. Dan saya harapkan bapak ibu tidak melihat usia, pokoknya ikut program CPP silahkan. Saya juga ikutan bapak ibu ya, terus belajar sesuai dengan aturan yang ada. Yang udah usia 50 ke atas berarti ikut CPP silahkan, yang masih di bawah 50 silahkan ikut CPP bapak ibu ya. Itu kesempatan sudah diberikan, tidak seperti dulu barangkali untuk ikut kepala sekolah itu orang-orang khusus yang punya uang, yang punya akses ya bapak ibu. Sekarang terbuka, bapak ibu diberikan kesempatan, tapi tidak mau capek-capek ya nggak dapat. Sekarang nggak ada lagi istilah setor-setor. Sekarang setornya harus setor makalah, setor presentasi gitu ya. Jadi kemampuan kita, bukan setor duit ya. Gak zamannya lagi, orang kita naik duit, orang lain juga gak boleh. Berarti orang atas pun gak boleh naik duit kita kan, gitu gede ya. Iya, itu pasti gitu. Kan aneh, kita gak boleh minta ke orang tua, orang atas kita kan aneh ya, aneh. Saja barangkali selamat berdiskusi, mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik yang nanti karena aksi nyata berarti yang diterapkan di sekolah kita. Insya Allah ya Bapak Ibu, siap ya. Terima kasih, selamat berdiskusi, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, sukses untuk semuanya, untuk guru ini dalam kegiatan ini, sehingga nanti karirnya makin baik ke depan. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya. Saya gini aja kantornya saya GP program prioritas Kemdikbud. Harapkan calon-calon kepala sekolah. Bapak Ibu mari kita budayakan budaya positif di SMA Negeri 3. Hadiahnya berapa? Orang dari kamu. Cakep. Terima kasih kepada Bapak Johari atas arahannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya,
Marilah kita sama-sama belajar dan berdiskusi kepada calon CGP kita. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan insya Allah menggerakkan. Kepada ibu ini kami persilakan. Terima kasih Bu Yulis. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebetulnya Bapak Johari selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 32 Jakarta, tapi bertepatan juga beliau akan mengikuti rapat dinas, tapi sempat untuk membuka kegiatan ini. Yang saya hormati teman-teman semua, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir pada kegiatan saya hari ini selaku CGP Angkatan 7 Jakarta Selatan dalam program pengimbasan modul 14 tentang budaya positif, di mana sebagian dari budaya positif ini harus sudah kita laksanakan di sekolah ini, seperti itu. Jadi memang saya belum memberikan materi ke teman-teman, tetapi sebagian sudah harus dilaksanakan sebelum saya menyampaikan materi ini ke teman-teman. Jadi pengimbasan ini bertujuan memperlihatkan bukti nyatanya juga, seperti itu. Baik teman-teman semua, inilah saya. Saya CGP Angkatan ke-7. Kemudian inilah perkenalkan, ini adalah fasilitatornya saya, Ibu Ayu Putri Ardani dari Yogyakarta. Kebetulan kita tidak punya Balai Besar Guru Penggerak yang disilakan dengan BBGP, jadi kita menginduk ke BBGP Yogyakarta. Jadi kita zoom pun langsung dari BBGP Yogyakarta, seperti itu. Nah ini yang membantu saya di sini di daerah Jakarta Selatan yaitu pengajar praktek Ibu Ferianti MPD, di mana beliau berdinas di SMA Negeri 29, jadi tetangga kita. Yang di samping sudah kenal ya Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, tidak usah tegang. Sebetulnya ada 6 materi pokok yang akan kita sampaikan hari ini. Semuanya sebetulnya berkaitan dengan hal-hal yang kita temukan di sekolah ini. Hal-hal yang berkaitan yang kita temukan di sekolah, tetapi ini lebih khusus ke anak-anak. Jadi perilaku anak-anak yang kita temukan di sekolah, terutama guru BK ini, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin selama ini kita belum mengenal hal-hal ini. Jadi untuk motivasi juga buat teman-teman yang masih muda, ayo ikut seperti itu. Ternyata setelah kita masuk ke dalam memang capek, tapi banyak ilmu-ilmu baru yang selama ini tidak kita ketahui kita dapat, dan itu benar-benar bermanfaat untuk kita sebagai pendidik seperti itu. Nah sebelum kita masuk ke materi budaya positif, ada beberapa pertanyaan tematik yang akan saya sampaikan. Karena ini berkaitan dengan siswa. Kita biasanya kalau ada siswa bermasalah, kita selalu mengatakan apa hukumannya, seperti itu. Tetapi setelah mendapat materi ini, ternyata hukuman itu tidak bagus. Nah, ada beberapa pertanyaan tematik. Yang pertama apa? Adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak usah dijawab dulu Bapak Ibu, nanti akan kita lihat setelah materinya. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini sering kita lakukan, ya. Anak terlambat kita kasih literasi, baca buku, kemudian ulang lagi, bikin resume seperti itu. Ternyata hal ini nanti akan kita lihat, apakah ini baik untuk perkembangan si anak ke depannya, apakah hal seperti ini hanya sebatas hukuman bagi anak. Setelah selesai, setelah itu dia lupa. Jadi tidak menjadi pendorong dari dalam dirinya, seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan tematiknya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kurikulum 2013 ini yang kita pelajari. Kalau bisa di awal pembelajaran kita buka dengan suatu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan kita sudah menyiapkan hadiah 1, walaupun itu hanya sebutir permen. Nah setelah mempelajari ini nanti ternyata ini kurang bagus, kurang elok untuk perkembangan si anak. Dan pertanyaan keempat adalah sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Karena nanti lebih banyak kita berkaitan dengan segitiga restitusi, dan ini sudah saya lakukan di kelas, kebetulan saya mengajar kelas 12 IPA, untuk pembuatan segitiga restitusi ini sudah saya lakukan seperti itu. Gak usah dijawab Bapak Ibu, nanti akan terjawab. Jadi ini materi kita. Singkat saja, ada 6 materi tetapi tidak begitu lama. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Jadi sebetulnya kata disiplin itu
bisa jadi juga tidak positif artinya. Yang ada juga yang kronologinya negatif. Nanti kita akan lihat bagaimana disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan universalnya. Kalau berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, berarti nilai-nilai kebajikan yang tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh agama, tidak akan dibatasi oleh ras, dan tidak akan dibatasi oleh bahasa atau daerah seperti itu. Jadi kebajikan universalnya yang akan kita kedepankan. Yang kedua nanti adalah teori motivasi. Apakah yang kita lakukan itu berupa motivasi, hukumankah atau penghargaan? Nanti akan berkaitan dengan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan ini kemarin sudah, sudah kami laksanakan di kelas untuk keyakinan kelas 12 IPA 1 sampai IPA 4. Nanti ada videonya Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang sering kita lupakan. Kalau anak terlambat, kita suka menjustis. Kalau anak di dalam kelas tidur, kita suka menjustis. Kalau anak berdiam diri di suatu ruangan, mengucilkan diri, kita sering menjustis. Anak itu adalah anak tidak baik, tidak sebagai segala macam. Sementara sebetulnya kita harus tahu dulu kebutuhan dasar dari manusia itu, sama dengan kita. Yang kelima, kita nanti akan mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, ini seru Bapak Ibu. Dari selama ini yang kita ketahui, posisi mana yang kita perankan. Mulai dari posisi menghukum, nanti ada posisi manajer, ada posisi teman dan segala macam. Yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Nah, ini bagus sekali buat penanganan guru BK. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lihat mungkin kalau untuk teori disiplin positif saya tidak akan banyak menjabarkan. Nah, selama ini kita taunya disiplin ini untuk menertibkan. Dalam artian kata, ternyata disiplin itu adalah belajar. Belajar bagi seseorang anak untuk mencari potensi dirinya yang bisa dia kembangkan untuk masa depannya. Sehingga akhirnya dia bisa mencapai kehidupan yang sebahagia-bahagianya, dan dia juga mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini akan kita capai sebetulnya untuk anak-anak kita, seperti itu. Jadi disiplin itu bukan hanya aturan, tetapi sebetulnya belajar mencari potensi yang terbaik dari diri anak, dan kemudian kita menggiringnya, membimbingnya sehingga dia sampai ke tujuannya. Di mana tujuannya itu nanti adalah dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan biasanya ini dicapai oleh anak-anak kita yang sukses ya Bapak Ibu ya. Sukses dunia akhirat, maksudnya sukses agamanya, bukan hanya sukses karirnya juga, seperti itu. Nah, ini kata-kata disiplin. Disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, yang mana nanti dengan disiplin itu dia akan menghargai dirinya. Kemudian, namun budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu biasanya. Lalu lintas, disiplin lalu lintas, patuh. Tapi kalau seandainya di situ tidak tertulis disiplin lalu lintas, apakah kita patuh? Tidak. Seperti itu. Jadi sebetulnya disiplin itu bukan hanya kepatuhan, tetapi kita belajar dari itu. Kenapa harus disiplin? Apa yang harus kita ambil seperti itu? Ini makna disiplin. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini inti semuanya nanti pembelajaran kita ini sebetulnya yang harus saya ringkaskan. Ini disiplin positif, kita lihat dari segi kontrol yang kita lakukan. Kita kan sering mengontrol orang. Kita suka menganggap orang itu harus sama pemikirannya dengan kita. Sedangkan menurut teori William Glasser, dalam sistem kontrol itu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu selalu mengontrol orang. Orang harus sama dengan kita, tidak bisa. Kenapa? Karena makna disiplin di sini belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Mungkinkah kita menggali potensi orang kalau potensi kita sendiri belum tergali? Itu maknanya sebetulnya. Jadi mulai sekarang marilah kita sama-sama mengontrol diri kita. Tidak usah dulu mengontrol diri orang. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ini Bapak Ibu, kita tahunya perilaku bagus yang memiliki tujuan. Ternyata tidak. Perilaku jelek pun dilakukan oleh seorang anak pasti ada tujuannya. Kenapa? Karena dia melakukan perilaku itu ada motivasi di dalam dirinya. Karena motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berarti dari dalam diri. Saya datang tepat waktu ke sekolah karena saya menghargai diri saya. Bukan karena takut dipanggil oleh Bu Evi, bukan karena takut nanti dihukum.
Kalau karena takut dihukum, berarti motivasi dalam dirinya adalah motivasi ekstrinsik, karena dia untuk menghindari hukuman. Seperti itu. Nah, ada satu lagi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Anak kita yang tidak pernah terlambat, kita kasih hadiah. Sebetulnya tidak bagus. Jadi dia melakukan hal itu hanya sebatas ingin mendapatkan hadiah. Kalau nanti hadiah itu sudah tidak ada, dia kembali ke habitat semulanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, singkat. Kemudian yang di sini adalah model berpikir menang-menang, bukan model berpikir menang kalah. Kenapa di sini ada model berpikir menang kalah? Karena di sini ada 5 posisi kontrol. Inilah yang paling bagus materi untuk kita. Kalau seandainya kita menemukan anak bermasalah, posisi kontrol manakah yang akan kita lakukan? Apakah kita sebagai penghukum? Anak telat, kamu telat. Kenapa kamu telat? Dulu, lapangan. Hormat pembendera. Seperti itu, penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini biasanya wali kelas. Kenapa sih kamu telat, nak? Kelas lain gak ada yang telat. Nanti kalau kamu telat terus, ibu dipanggil sama kesiswaan. Nanti kesiswaan langsung ke kepala sekolah, kan gak enak. Jadi membuat anak bersalah. Sering juga kita melakukan seperti itu. Kemudian ada juga teman, ada pemantau, ada manajer. Tujuan kita nanti adalah posisi kontrol kita itu adalah di manajer, di mana pada posisi manajer itu kita tidak pernah menyalahkan anak. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita menggandeng anak dulu, menstabilkan dulu situasinya, mengatakan kamu salah, ya, tidak apa-apa, ibu juga pernah bersalah. Akhirnya nyaman, oh bukan saya saja yang bersalah. Nah setelah dia merasa nyaman, menstabilkan pikirannya, ibu juga pernah bersalah, nah, tapi tidak apa-apa. Sekarang tujuan kamu ibu panggil misalnya BK adalah kita mencari solusi. Tapi harus diketahui dulu, ditanya nanti, kamu melakukan itu kenapa? Seperti itu. Nanti akan kita bahas Bapak ini. Nah, yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Ini bagus banget Bapak Ibu. Bagus banget, kenapa? Akhirnya kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan, anak itu tidak merasa di-justice, tetapi akhirnya kita mengetahui masalahnya apa, latar belakangnya apa, dia mengaku kesalahannya, dan dia mau mencari solusi sendiri. Bukan dari kita tawarkan, kamu mengaku bersalah, iya. Kenapa kamu melakukan itu? Begini Bu, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Ini Bu. Bukan dari kita semuanya, jadi dari diri anak itu. Inilah yang motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah ini budaya positif yang tadi. Nah ini perubahan paradigma yang tadi Bapak Ibu. Kita tidak bisa akan mengubah orang. Misalnya Bu Mai ambil sesuatu yang berharga. Misalnya Bu Mai bawa kalung, tapi saya nggak tahu. Bu Mai taruh di tangan Bu Mai. Tiba-tiba saya datang. Bu Mai, apa di tangan Bu Mai? Adalah, boleh nggak saya buka? Bu Mai pasti akan mempertahankan dong. Iya. Kenapa Bu Mai mempertahankan? Karena itu sangat berharga bagi Mama. Nah itu sebetulnya yang disebut dengan kita tidak akan bisa merubah seseorang walaupun kita mengiming-imingi sesuatu seperti itu. Ini namanya lama Bapak Ibu kalau kita terangkan yang ini. Nah ini disiplin positif tadi Bapak Ibu, perbedaan antara teori kontrol yang tadi dengan respon dan stimulus yang kita lakukan. Bapak Ibu lihat yang di kiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa kan? Sekarang pandangan itu kita rubah, kalimat itu kita rubah menjadi kalimat kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan paksakan orang sesuai dengan kita, tetapi kita yang harus memahami. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah. Semua perilaku memiliki tujuan, tergantung kepada apa tadi Bapak Ibu? Motivasinya, intrinsika apa ekstrinsika, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita rubah, saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tidak. Kolaborasilah yang menjadi penentunya. Kolaborasilah yang akan menjadi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, tidak.
Sekarang model berpikir itu adalah menang-menang, tidak ada yang kalah. Yang bersalah pun menang. Kenapa? Karena akhirnya dia mencari solusi untuk dirinya sendiri yang terbaik menurut dia, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya menang kalah. Nah, inilah yang posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Oke, ini akan saya lewatkan saja. Nah, inilah yang saya bilang tadi, dari nilai-nilai positif itu nanti akan memunculkan keyakinan-keyakinan atau kebajikan-kebajikan yang bersifat universal. Universal berarti tidak memandang agama, suku, ras, kulit, segala macam. Jadi berlaku untuk semua. Ternyata kebajikan universal ini di kurikulum Merdeka sudah ada. Dan inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, dan bergotong royong kreatif. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Oke, nah ini dia teori yang saya sebut tadi, teori menghukum, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita lihat. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak akan bertanya seperti itu. Untuk menghindari hukuman, anak akan bertanya, kalau saya melakukannya, apa yang akan terjadi dengan saya? Oh, di lapangan, dijemur, dan segala macam. Akhirnya dia menghindari hukuman itu, motivasinya adalah motivasi eksternal, karena takut dijemur di lapangan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang yang tadi, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada hadiah. Berarti motivasinya adalah motivasi eksternal. Yang akan kita tanamkan ke anak-anak adalah yang ini. Dia melakukan sesuatu itu karena dia menghargai diri dia. Diri dia berharga bagi dia, seperti itu. Saya malu datang terlambat karena orang menganggap diri saya seperti apa. Nah, itulah yang kita sebut dengan motivasi internal yang tujuannya adalah disiplin positif. Yang tadi kami mulai seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Seru ya Bapak Ibu. Ternyata guru penggerak itu seru. Nah, inilah ternyata bapaknya guru penggerak itu bukan Pak Nadim. Ternyata bapaknya guru penggerak itu bukannya Pak Nuh. Ternyata bapak guru penggerak itu bukannya profesor yang ada di universitas ternama di Indonesia. Ternyata bapaknya guru penggerak itu yang menjadi motivasi awal dari guru penggerak itu adalah Ki Hajar Dewantara. Walaupun mereka lahir pada zaman kolonial, ternyata ide-ide beliau itu sampai sekarang terpakai. Bahkan kita luput dengan ide-ide mereka itu. Seperti itu. Mungkin nanti bisa kita baca. Di mana dia mengatakan kita itu harus merdeka. Merdeka itu menurut dia bukan hanya kita bebas dari penjajahan, terlepas pemerintah tidak seperti itu, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu maksud dia kita mampu memerintah diri kita sendiri untuk berbuat yang baik, seperti itu. Itulah maksud merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita nggak kepikir seperti ini ya Bapak Ibu. Padahal dia lahir zaman kolonial Belanda, seperti itu. Oke, nah tadi saya sudah mengatakan Bapak Ibu, kalau anak membuat masalah, apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan menyejajarkan anak itu dengan tata tertib biasanya. Iya. Padahal kita harus paham dengan restitusi dulu. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi tidak ada hukuman, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Ini kuncinya, dengan karakter yang lebih kuat, berarti dia sudah menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Inilah restitusi. Ya, inilah yang disebut dengan restitusi. Restitusi ini kan merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, yang saya bilang tadi. Kita tidak menawarkan solusi ke anak-anak, tapi dialah yang mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang akan dia inginkan ke depannya setelah dia membuat masalah seperti itu.
Jadi seperti kesepakatan ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bukan individual juga. Setelah dia memperlakukan dirinya sebaik mungkin, dia juga harus berpikir bagaimana memperlakukan orang lain juga. Seperti itulah restitusi. Nanti kita akan sampai ke segitiganya. Ini dia ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ini yang sering kita lupa. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bukan paksaan tapi tawaran. Silakan, menurut kamu apa solusinya? Karena kamu yang tahu keadaannya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti mengembalikan anak itu pada posisi dirinya, sehingga nanti muncul yang bagus dari dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Kenapa dia melakukan itu? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi hari ini? Anak si A mengambil makanan si B. Kita menyalahkan kan? Kamu gak boleh seperti itu, maling namanya. Tanpa harus kita ketahui. Ternyata setelah kita tanya, ada kebutuhan dasar tadi pagi yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya, yaitu kebutuhan dasar hidup, makan. Dia tidak makan tadi pagi. Kita tidak tahu, akhirnya kita menyalahkan. Kamu merampok atau mencuri, makanan itu tidak boleh. Tanpa kita tahu kebutuhan dasarnya. Nah ini dia. Restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Akhirnya dia diterima oleh kelompoknya kembali. Seperti itu. Nah kita lihat prakteknya nanti Bapak Ibu. Nah sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, ada satu dulu kegiatan yang harus kita buat, yaitu keyakinan kelas, bukan kesepakatan. Jadi beda antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas bisa dilanggar. Kenapa? Karena tertulis dalam bentuk aturan, tidak boleh. Lawannya boleh dong. Tapi kalau pada keyakinan kelas tidak seperti itu. Kita menghindari kata-kata yang tidak positif. Tidak boleh datang terlambat. Nggak boleh datang terlambat memang. Tapi kalau dalam restitusi bukan seperti itu. Datanglah tepat waktu. Ya, datanglah tepat waktu. Nah itu yang kita pakai nanti dalam keyakinan kelas. Kemudian tidak boleh menggunakan handphone di saat jam pelajaran. Kira-kira kalau untuk keyakinan kelas apa kita buat Bapak Ibu? Boleh. Ya, atau handphone boleh dipakai di luar jam KBM. Nah gitu. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata tidak positif. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, kemudian apa lagi contohnya Bapak Ibu? Untuk keyakinan kelas misalnya. Tidak boleh membuli, itu tidak boleh. Ya, teman yang cacat, teman yang pendek, teman yang hitam, teman yang segala macam, tidak boleh membuli. Kira-kira kalau untuk keyakinan kelas kita pakai apa? Berkata yang baik, saling menghormati. Nah, toleransi, menghargai orang lain. Nah, itulah dia yang nanti akan kita buat dalam keyakinan kelas. Jadi kita menjauhkan penjustisan, itu maksudnya. Menjauhkan anak-anak dari aura negatif dan kalimat-kalimat negatif. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mengapa keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari hanya untuk kendaraan roda 2 misalnya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Sebetulnya di sini jangan harus memakai masker, harus mencuci tangan, tidak seperti itu. Keyakinan kelasnya apa? Menjaga kesehatan dan kebersihan, lingkup semua. Dia menjaga kesehatan, cuci tangan. Dia menjaga kesehatan, memakai masker. Itu maksudnya. Lanjut. Nah ini Bu perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa itu? Tanggung jawab. Jadi bukan hanya buku yang dibahas di sini. Apapun yang dipinjam, tidak hanya buku, mungkin meminjam buku temannya, mungkin meminjam uang temannya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, tidak ada kata-kata negatif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen, karena dia hadir di sekolah 15 menit sebelum. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan temannya, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran,
hormati orang lain dan bersabar. Itulah nilai-nilai keyakinan kelasnya. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Keselamatan juga buat orang lain. Takut menularkan. Jangan berlari di kelas yang koridor atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Ini yang akan kita terapkan di kelas anak-anak kita. Jadi bukan peraturan tetapi keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak menggurui. Nah ini yang saya lakukan kemarin. Mohon maaf ada videonya. Ini di kelas 12 MIPA 4. Oh MIPA 2. Yang ini maaf. Nah ini yang kita lakukan kemarin. Saya kasih post-it, kemudian ditempel pengarahan dulu, dikasih post-it apa kesepakatan atau keyakinan yang harus kita buat sehingga harus kalian lakukan, disepakati. Kalau kalian melanggar seperti apa, muncullah ide-ide kreatif dari anak-anak, kemudian dibacakan, disatukan. Nanti dari semua itu kita godok lagi menjadi 5 atau 6 keyakinan kelas dari masing-masing anak. Alhamdulillah anak-anak itu bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Nah akhirnya terbentuklah keyakinan kelas seperti ini untuk 12 MIPA 2. Hadir sekolah tepat waktu, menggunakan gadget di luar jam belajar, tidak boleh di jam belajar. Saling menghormati sesama warga sekolah, berarti bukan hanya kelas di dalam kelas. Menjaga kebersihan dan kesehatan, sudah semuanya. Pakai masker, cuci tangan, bersihin kelas dan segala macam. Bertutur kata yang sopan kepada guru maupun teman. Jadi di sini tidak ada kata-kata negatifnya. Seperti itu. Nah, inilah bentuk keyakinan kelas yang dibuat kemarin. Mohon maaf, saya hanya mewakili untuk 12 MIPA 2. Saya tidak membawa untuk 12 MIPA 1 dan anak Umay. Nah, inilah bentuknya kemarin. 12 MIPA 2 ada 38. Akhirnya diambil dari sini banyak kesamaan. Kemudian kita kerucutkan, dapatlah 5 pokok keyakinan kelas untuk 12 MIPA 2. Nah ini berlaku untuk kedepannya, masuk ke segitiga restitusinya nanti. Kalau salah satu ini ada yang melanggar, seperti itu. Bapak Ibu, bisa kita terapkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya hanya berbagi, tidak menggurui, enak mendapatkannya. Nah ini yang tadi, hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, benar gak Bu Lilis? Ternyata anak-anak kita ini selama ini kita beri penghargaan itu ternyata dia dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini akan berpengaruh. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan karena kompetisi. Seperti itu. Sebetulnya penjelasannya panjang Bapak Ibu, tapi kita keterbatasan waktu. Oke, nah nanti kita lihat. Nah, ini dihukum oleh penghargaan yang tadi juga. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Karena kalau ada penghargaan biasanya lomba ada kriteria. Kalau di luar kriteria dianggap tidak masuk ke dalam kriteria, berarti tidak menang. Seperti itu. Akhirnya perlombaan itu ternyata mengurangi atau menghalangi kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi. Kenapa penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik? Karena tujuannya adalah hadiah. Tujuannya adalah hadiah. Kalau sudah dapat hadiah, ya sudah selesai. Belum ini belum. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi. Kalau seandainya anak terlambat, ternyata kita terjebak dengan aturan yang kita buat bersama-sama, bukan sendiri. Aturan yang kita buat bersama-sama. Misalnya, mencatat 100 kali, pernah kita lakukan Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah kita lakukan? Ini sudah mendidik Bapak Ibu, ternyata ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, Pak Ria, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Tidak hukuman, konsekuensi, karena dia sudah mengganggu temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman, bukan konsekuensi, hukuman. Melakukan pemanasan sendiri karena terlalu
terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada kesepakatan di sini. Berarti konsekuensi. Oke, lanjut. Paham kita semua. Ini juga sesuatu yang menyakitkan. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman menyakitkan, konsekuensi harus terjadi. Dan biasanya kesepakatan, karena sudah kesepakatan harus terjadi, tidak menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit, fisik terutama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Menumpahkan air di meja, konsekuensinya dilap. Selesai melap, selesai. Jangka waktunya pendek, tapi selesai masalahnya. Anak membenci disiplin kalau dengan hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai akhirnya disiplin. Hukuman paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Kenapa ngelap? Karena dia membuang, menyenggol seperti itu. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya kan? Akhirnya dia akan menyakiti dirinya sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan kesepakatan yang sudah dia buat. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Begitu juga yang di bawah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak seperti itu. Jadi bisa ditangkap ya Bapak Ibu, ini terlalu banyak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di saat anak lemas di sekolah, kita marah. Di saat anak minta sesuatu menangis, kita marah. Di saat anak mencuri sesuatu makanan, kita marah. Kita tidak pernah tahu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia? 5. Yang ini yang pertama, kebutuhan hidup. Termasuk makan, pangan, dan segala macam. Yang kedua apa? Kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Happy. Ini yang harus kita hadirkan di sekolah. Yang keempat, kekuatan, ingin menunjukkan gigi. Ini harus kita pahami juga. Yang kelima adalah kebebasan. Ya, kita juga seperti itu Bapak Ibu. Dari 5 ini lumayan. Tadi pagi apa yang kurang? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kok Bumai terus ya? Kasih sayang dapat ada di Bapak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Akan mengurangi mood kita. Iya kan? Begitu mood, begitu juga dengan anak-anak. Tapi sementara ini kita tidak paham dengan ini. Kita menganggap anak murid kita itu sama dengan kita. Oke, nah ini dia. Coba Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dengan senandung bernyanyi. Kebutuhan apa ini? Fun. Ya kan, kesenangan. Harus kita buka. Walaupun kita nggak suka nyanyi. Mau tidak mau kita harus mengakomodir semua anak. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit dan padahal aku pakai jepit rambut baru. Penghargaan, cinta kasih. Ya kan? Ya. Dia udah pakai jepitan baru, tetapi ibu gurunya nggak paham, tidak menyapa. Nah, padahal itu kecil sekali ya tulis ya. Ya. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarku cuma gitu-gitu saja. Dengerin ibu guru aja, kebutuhan apa? Wah, dia tidak senang, dia bosan. Kita nggak tahu. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Power, kekuatan. Seperti itu. Jadi begitu banyaknya yang harus kita pahami di anak gitu. Ada 5 kebutuhan. Semoga kita semua sebagai pendidik yang hadir di sini sudah memenuhi kebutuhan itu dulu sebelum kita berada di sini. Mas kembali, silahkan. Oke, masih bersemangat. Nah ini nggak usah ya Bapak Ibu, ini kasus sebetulnya kita ingin aja. Nah, jawab belum selesai. Kita masuk ke 5 posisi kontrol. Oke, Sep. Untuk 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, kita harus paham 5 posisi kontrol. Yang pertama yang tidak bagus sebetulnya penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Jadi dalam kurikulum Merdeka sekarang kita arahnya adalah sebagai manajer. Bagaimana perilaku kita sebagai manajer kalau kita menemukan kasus dari anak kita? Contoh seperti ini.
Ada anak berkasus. Orang yang berposisi sebagai kontrol menghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu kenapa datang terlambat lagi? Kemudian menyakiti dan menyindir. Itu berarti sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Saya kecewa sebagai wali kelas kamu melakukan ini. Kemudian yang ketiga, teman, membuat alasan. Kenapa kamu, biasanya BK sering membuat sebagai teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Seharusnya kalau rumah kamu di Tangerang, seharusnya kalau rumah kamu di Joglo berangkat jam 6, kamu nyampe loh di sini jam segini. Sekarang kenapa kamu terlambat? Mengukur. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sedikit Bapak Ibu. Inilah videonya. Saya ada. Gedein saya bagus nih, Mbak. Suaranya gimana, Saya? Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Siapa ini? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Silakan yang sudah kita laksanakan. Biasanya menangani masalah anak di sini tidak ada nilai Bapak Ibu, baik buruknya. Biasanya kita memposisikan diri kita itu di posisi mana? Posisi kontrol yang mana? Seperti itu. Menghukumkah, pemberi rasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Silakan Bapak Ibu. Posisi mana yang kita lakukan biasanya selama ini? Boleh menghukumkah, pemberi rasa bersalah, kemudian teman, boleh, nggak masalah. Kadang-kadang kita itu Iya, beda masalah beda. Silakan kita kasih langsung 3 menit. Pakai nama atau Boleh pakai nama Bapak. namaku? Ini masuk data Kemendikbud. Iya pakai alasan. Atau jangan pakai alasan dulu, boleh nanti ke depan alasan. Silakan. Sejujur-jujurnya. Kesiswa ini kayaknya belum. iya, mana ya ternyata ya harusnya didatangkan bagus loh. Kan udah ikut. Kan sudah ikut. Kan udah selesai. Sama, jadi
Jadi before dan after. Boleh kalau jadi motivator. Daripada kita undang motivator dari luar. Bayar mahal kan? Ini gratis. Nanti tak bayar pakai pos. Jadi terkenal. Namanya dong. Ayo, namanya nama. Bapak Ibu kami makan donat. Ayo. Posisi Sama kita. Ah, gitu nggak boleh, Mak. Cukup sambil makan donat. Jadi sini aku bagikan. Tidak apa-apa. Kalau kurang pun daging donat kita. Oh, apa dibagiin satu nih? Nanti buat pulang. Oh iya. Enggak, yang sekarang buat makan sekarang. Enggak apa-apa. Masih ada satu materi masalah. Masih satu kontainer lagi. Nanti pembalas juga bisa kita. Saya ada donat saya. satu materi satu donat. Iya. Satu materi. Sambil break ya. Oh, jadi cok. Ibu. Diperkus dulu di belakang. Iya. Itu cuma 2 kilo. Masih biasa nggak keluar. Udah sore. Udah saatnya makan sore ya. Silakan Pak. Ini kayaknya Pak Huda. Boleh diambil ini bukan sekolah sebetulnya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti saya mencatat pengeluaran untuk apa? Iya. Kan pengeluaran harus difasilitasi sekolah kan? Iya. MOU sama kepala sekolah. Oh iya iya. Iya benar. Harus Nah, difasilitasi. kalau kita Termasuk cari motivator lebih mahal lagi honornya. jadi saya mau diundang. Ah, ya. Belum tahu ya manajer saya siapa. Ayo aja. Siapa? Udah. Oh, ini Asep ya, manajernya ya. Manajernya udah. Boleh silakan. Manajernya sama 15% ya. Nama Pak? Iya, boleh ya. Iya Pak ya. Selesaikan dulu. Sekarang bolehnya menjawab. Materinya nanti saya kasih. Langsung aku masuk. Boleh. Baik. Semua teman-teman. Banyak sebagai teman ya. Bu Lilis sebagai teman. Pak Afrizal sebagai teman. Kemudian posisi yang sering saya lakukan sebagai guru adalah posisi teman. Pak Yus tadi ya, sebagai teman. Pak Kuku dalam menangani anak, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi rasa bersalah dan teman. Dijasikan nih, alasannya apa nih? Ibu Sakti sebagai pemantau. Oke, sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai teman Pak Yasin, nanti mewakili satu. Pak Rudi sebagai teman, irit banget udah nulisnya lama. Rudi teman itu lagi. Kemudian Pak Budi teman dan pemantau, monitoring ya. Oke. Ini yang teman siapa tanpa saya? Oh, kakak manajer. Arya Susman sebagai teman dan sebagai manajer. Nah, kita mulai dari sebagai teman, sebagai yang tadi. Baik, Pak Kuku sebagai teman dan merasa bersalah. Silakan Pak Kuku diterangkan ke depan sedikit. Apa? Iya. Satu Gus. Ayo, silakan. Kalau makan donat tuh ingat Bu Yayu. Silakan Baik, Pak. dalam posisi kontrol tadi saya memilih rasa bersalah dan teman. Biasanya dalam menangani siswa, saya memposisikan diri saya sebagai teman siswa sehingga tidak ada batasan antara guru dan siswa. Kemudian rasa bersalah tadi dalam menangani masalah, saya menggiring bagaimana
supaya anak itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan, sehingga kemudian dia akan memperbaikinya atas kesalahannya itu. Tujuannya itu ya? Iya. Itu barangkali Bu Lini yang Baik, terima kasih Bapak. Memang rata-rata selama ini kita merangkul anak. Jadi kita memposisikan kita sebagai teman. Nah itu bagus sekali. Memang posisi ini atau posisi kontrol ini tidak disalahkan untuk sebagai teman. Tetapi yang harus kita hindari sebetulnya adalah penghukum dan pemberi rasa bersalah. Karena nanti cenderungnya anak itu akan kebawa ke rumah seperti itu. Jadi masalah itu tidak akan terselesaikan. Jadi rata-rata yang kita lakukan adalah teman, pemantau, dan manajer. Baik, berikutnya adalah Pak Arya sebagai manajer. Apa yang dilakukan Pak Arya? Silakan. Benarkah sesuai dengan yang diterima oleh si Naren tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Terima kasih Bu Rini. Kenapa saya kalau misalkan bukan menghukum ya, memberikan penghargaan, ya tadi sesuai dengan pengarahan, memberikan penghargaan dengan posisi sebagai manajer. Manage itu adalah mengatur. Bagaimana kita mengatur siswa tersebut atau peserta didik, PESDIK itu menjadi yang terbaik, gitu. Dan pastinya kita dalam diri kita sudah, di tubuh kita ini sudah bisa mengatur diri kita mana yang terbaik, mana saat ngambil minum, ngambil tangan kanan, mana yang saatnya kita untuk menggunakan tangan kiri, ya seperti itu. Mana pandangan kita melihat yang positif, mana pandangan kita yang melihat yang mungkin yang negatif, gitu ya. Kalau misalkan yang negatif berarti kan kita singkiri. Jadi secara filosofi kenapa saya memilih untuk sebagai manajer, nah seperti itu. Nah siswa berarti kita atau peserta didik kita berikan solusi yang terbaik dan dengan alasannya yang terbaik. Kalau misalkan ada alasan, salah satu alasan yang tidak terbaik, langkah selanjutnya seperti apa? Mungkin itu dari penjelasan saya. Karena saya berpaku dengan filosofi saja dan sesuai dengan teori manage. Manager berasal dari kata manage, itu adalah mengatur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Arya, terima kasih Pak Arya, luar biasa jawabannya. Nanti jawaban dari semua jawaban teman-teman ini sesi berikutnya. Jadi masih ada satu materi lagi Bapak Ibu, insya Allah akan terjawab nantinya. Kemudian yang ketiga, teman pemantau dan monitoring. Pak Budi, silakan Pak Budi, kenapa memonitoring anak-anak? Tahu banget ya sama anak gimana? Ya, terima kasih Bapak Ibu juga Bu Rini. Dalam menangani anak-anak, di sini saya memposisikan sebagai teman, ya ini saling mengingatkan sesama anak, artinya supaya anak dapat membiasakan diri apabila mereka melakukan suatu kesalahan. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan monitoring, artinya mereka akan merasa oh saya diawasi atau dimonitoring. Karena kita di sini akan selalu mengingatkan siswa mengenai peraturan-peraturan yang ada di sekolah dengan tindakan yang persuasif seperti itu, sambil kita melakukan pengontrolan atau monitoring. Demikian. Itu ya, terima kasih. Tetap ya, monitoring berarti memantau sesuai seperti itu. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Guru-guru sobat SMA Negeri 32 Jakarta. Bahagia sekali sebetulnya saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu. Saya dari daerah, dari Bekasi 2018 bergabung di sini seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab semua jawaban Bapak Ibu benar. Semua sudah kita lakukan. Sebetulnya ada yang paling bagus di antara yang terbagus seperti itu ya. Dan kita belajar untuk semua itu. Disarankan sekarang setelah kita mengetahui kalau ternyata kalau kita mempunyai ada anak yang bermasalah, bagaimana cara kita menanganinya, ternyata 5 kontrol ini terpakai semuanya. Dan terus terang saya pernah memakai semuanya sebetulnya. Tergantung kepada kasus anak, tergantung kepada moodnya kita.
tergantung kepada sudah terpenuhi tidak 5 kebutuhan pokok kita tadi. Ternyata itu sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap yang mana yang kita ambil posisi kontrolnya. Sebetulnya yang paling bagus itu adalah manajer. Anak tidak terhukum. Iya, anak tidak terhukum, dia menyadari dia salah, kita tanyakan mengapa dia melakukan kesalahan itu, dia jawab, dan kita tanyakan, menurut kamu solusinya seperti apa? Dia yang menawarkan solusi, bukan kita yang menawarkan solusi. Kemudian kita minta lagi, kalau solusi kamu seperti itu, kapan kamu akan melaksanakannya? Berarti memang dituntut sesegera mungkin seperti itu. Nah, untuk melakukan posisi kontrol kita sebagai guru hebat dalam posisi manajer, kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Oke, kita lihat apa itu segitiga. Nah, ini dia. Kalau anak kita bermasalah, harus 3 poin kita pahami, dan harus 3 poin ini kita terapkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, apa yang kita lakukan? Tenangkan anak itu, jangan buat dia merasa bersalah. Kalau dia mengaku bersalah, katakan, tidak apa-apa nak, manusiawi, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Akhirnya dia merasa tenang. Nah, inilah yang kita sebut dengan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar tidak Bapak Ibu? Besar kecilnya kita tidak peduli, yang penting kesalahan. Yang kedua, salah ya Bapak Ibu, saya juga besar. Jadi malu saya. Oke, baik. Nah, ini sebetulnya ruang kolaborasi Bapak Ibu. Sebetulnya saya ada video satu. Saya mana video Ibu? Saya bentar Bapak Ibu. Satu aja. Kita pulang sebentar lagi. Satu aja Bapak Ibu sebentar. Saya itu minta tolong saya. Maaf saya. Di sini ada video Ibu download. Hari itu mau putarin yang ya, segitiga restitusi ya. Nah, ini Bapak Ibu berkenan ya. Walaupun ini dilakukan saat libur, anak-anak sudah selesai, jadi saya mengambil satu anak. Suara bisa? Iya. Iya, silakan dulu. Ya. Boleh dibuka maskernya? Ini bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Ini sehat ya? Ya, alhamdulillah. Habis belajar apa? Barusan? Belajar PKKM dengan siapa? Bagaimana pembelajaran menyenangkan? Lumayan. Bisa mengikuti? Baik. Seni, kira-kira Seni ikut panggil ke sini? Seni tahu alasan? Tahu. Oh, Seni sudah tahu alasannya dipanggil. Kenapa Seni dipanggil ke sini? Karena saya mau ngomong partai. Karena Seni mengolok-olokkan partai. Apa yang semua? Saya ingin media India. Jadi menurut Seni, tindakan yang Seni lakukan itu sebuah kesalahan atau tidak? Kesalahan, sebuah kesalahan yaitu meminta partai, mengolok partai. Jadi Seni sudah mengakui kalau Seni melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Ya, bukan Seni yang bersalah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak apa. Yang penting sekarang kita menyadari kalau perbuatan itu ada yang salah, kemudian kita mencari solusinya supaya tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir tidak akan berjanji tidak akan mengulangi. Ya, baik. Sekarang kalau ibu ingin tahu kira-kira apa alasan saya mengolok-olokkan apa? Dia orangnya tak asik, suka nempel-nempel. Orangnya tak asik kenapa menurut saya? Karena jangkauannya saya ngomong Oh, enggak satu frekuensi ya. Oke, itu dengar cerita. Saya mengolok-olokkan waktu itu lebih ke mengikut visinya. Ya, benar apa tidak? Iya. Bagaimana visinya? Kemudian ada kemudian oke, berarti karena dia
dia berpostur seperti itu, kemudian dia merasa biasa dengan Sena, ibu mau tanya, Seni masih ingat keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Ada berapa? Ada 5. Baik. Nah, tindakan yang Seni lakukan kira-kira melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Yang tidak boleh membuli. Oke, tidak boleh membuli. Sudah kita buat bersama di awal pembelajaran Seni, kalau saya ketahui kita sebetulnya lahir bijaksana. Ya, kita tidak boleh di sekolah ataupun di luar sekolah membeda-bedakan teman, apalagi membeda-bedakan teman dengan melihat fisiknya. Ditambah lagi dengan mengolok-olok. Ya, mengolok-olokkan teman itu perbuatan atau sikap yang sangat tidak. Apakah Femi merasa seperti itu? Saya merasa kalau itu perbuatan yang tidak bagus. Ya, baik. Oke, Femi sudah meyakinkan ibu kalau Femi sudah merasa itu adalah perbuatan yang tidak baik, kemudian menyalahi aturan atau kesepakatan yang telah berdasarkan. Nah, setelah ibu ini mau tanya, kira-kira karena Femi sudah menyadari kesalahan Femi, apa yang akan Femi lakukan? Saya meminta maaf. Baik, minta maaf ke ibu, sudah diterima, kemudian apa lagi yang akan lakukan? Saya meminta maaf kepada Mau minta maaf kepada ibu, kemudian ada lagi? saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Oh, baik, berarti Femi tidak akan mengulangi kesalahan. Bagus, Femi. Sebagai manusia kita memang harus seperti itu. Kalau seandainya kita bersalah, kita harus meminta maaf. Kalau kita melakukan tindakan yang tidak baik, tindakan yang tidak baik, kita harus meminta maaf. Ya, ibu berharap konsekuensi yang Femi sebutkan barusan benar-benar Femi lakukan. Jadi Femi tidak akan lagi ke depannya membuli atau mengolok-olokkan kafir. Baik, Femi sudah melakukan kesalahannya, kemudian sudah melakukan konsekuensinya apa yang harus dilakukan. Kira-kira kapan Femi akan melaksanakan konsekuensinya? Saya lakukan hari itu. Insya Allah dilakukan hari ini, dan itu harus terus-menerus ya, Mak, dan tidak diulangi. Oke? Dengan bentuk fisik, ya, bertemanlah dengan semua orang. Jangan berbeda-bedakan, terutama fisiknya, apalagi mungkin nanti sukunya, agamanya, rasnya, itu tidak boleh, ya. Dan yakin Femi sudah mendapat materi ini pada tahun. Ya, ibu berharap tidak terjadi lagi tindakan ini, kemudian Femi belajar dengan baik dan benar di sekolah. Nah, kemudian Femi nanti bisa mengetahui. Oke, Mak, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Silakan kemudian ya. Alhamdulillah selesai. Nah, inilah akhir dari pengimbasan ilmu budaya positif dari Guru Penggerak angkatan 7. Sebetulnya baru 2 bulan saya mempelajari ini, jadi harus mengimbaskan ke teman-teman. Dan insya Allah besok masuk bulan Maret, jadi sudah mulai lagi di bulan Februari ini. Seperti itu. Baik teman-teman, tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Cukup? Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Nanti kalau seandainya perlu, saya akan membagikan lagi. Saya akan membagikan lagi. Kalau lebih banyak guru lagi akan lebih baik lagi. Boleh, cuma mungkin nanti acara prakerja atau apa gitu. Ini pendahuluannya ini gitu bahwa memang kadang-kadang yang paling efektif itu kan penghukumnya. Jadi sedikit kita ngomong langsung tertib semuanya. Iya. Tapi efeknya kan enggak Motivasi panjang, yang dilakukan panjang ya. Hari itu Karena tapi pendek. kalau kamu itu tertib, nanti ganti wali kelas beda lagi. Beda. Nah, gitu. Jadi yang bagus memang memotivasi gitu ya, manajer itu ya. Cuman kan prosesnya lama. Iya. Kalau misalnya satu aja yang bersalah kita bisa. Tapi untuk banyak anak agak kewalahan kan. Nanti kita bantu dengan bisikan ya. Iya. Oke, bagus. Iya. Terima kasih Bu Mai, benar Bu Mai. Memang ini kan saya melakukan ini juga dalam rangka
tetapi dalam hati kecil saya memang ingin sesuai dengan melaksanakan ini benar-benar gitu loh, benar-benar sudah menjadi kebutuhan, bukan hanya sebatas tugas yang harus saya kumpulkan sebagai guru pembelajaran. Dan saya benar-benar berharap apa yang saya imbaskan barusan ke teman-teman semoga sedikit dapat menginspirasi seperti itu. Tidak banyak, karena ilmu saya juga tidak banyak. Saya hanya memberikan yang saya dapat, kemudian saya transfer ke teman-teman. Tetapi semoga saya berharap walaupun sedikit bermanfaat dan bisa diterapkan. Baik teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sudah terasa lebih dari 1 jam, hampir 2 jam. Terasa di mana kaki. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Jangan bosan-bosan di saat saya pengimbasan. Jangan pernah bosan-bosan karena pengimbasan ini akan berlanjut. Terima kasih sekali lagi. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ini atas materi pada hari ini yang sungguh sangat luar biasa. Di mana materi hari ini adalah tentang budaya positif. Betul sekali, budaya positif itu harus menjadi habit bagi kita semua, khususnya bagi pendidik terlebih dahulu. Ketika pendidik itu punya habit budaya positif, insya Allah anak didiknya pasti akan punya budaya positif. Budaya positif itu dimulai dari kita masuk ke gerbang SMA kita ini sampai kita nanti pulang kembali ke gerbang ini. Kalau kita memberikan budaya positif kepada anak-anak, insya Allah anak-anak akan keterjadikan budaya positif itu pada keseharian yang baik di dalam belajar, berteman, dan lain-lainnya. Tadi saya sebagai teman, kenapa sih ketika dibayangkan itu saya katakan saya sebagai teman? Karena siswa itu adalah teman bagi saya. Mereka itu harus kita ajak ngobrol bareng, kita ajak diskusi bareng, kita ibaratkan mereka ya sama dengan kita. Karena kita juga sama pernah mengalami hal yang sama dengan anak-anak kita saat ini. Jadi kita sebagai pendidik jangan selalu merasa paling tinggi, jangan selalu merasa paling hebat, jadilah kita selalu menjadi sohib bagi mereka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya ada yang disampaikan luar biasa sekali, menginspirasi dan memotivasi. Jadi saya tahu gitu bagaimana cara memperlakukan anak supaya apa yang kita lakukan itu nggak semata-mata hanya untuk menuntaskan masalah saat itu juga, tapi apa yang kita lakukan itu membekas dan menjadi sesuatu yang membuat anak itu menjadi karakter yang baik gitu, mengubah menjadi karakter yang baik, kebiasaan yang baik dengan kita menempatkan diri kita itu sebagai manajer. Terima kasih banyak bagi menginspirasi sekali, memotivasi saya atas ilmu yang diberikan untuk hari ini. Kita belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Susman. Saya sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 32. Menurut saya kondisi positif ya, modul ini sangat bermanfaat dan ini menginspirasi kita sebagai pimpinan, sebagai manajer yang tadi sudah saya sampaikan pada saat pengambilan suatu keputusan apa yang akan saya ambil. Nah, ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat untuk semua sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah baik itu di negeri maupun di swasta, tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Ini sangat bermanfaat sekali bahwa kita sebagai manajer, kita memposisikan kita sebagai manajer di mana kita sesuai dengan program pemerintah yaitu sekolah ramah anak. Ini sangat sesuai sekali menurut saya. Terima kasih atas guru ini yang selaku ya kalau menurut saya sebagai motivator saya, ya sebagai motivator saya sehingga pengalaman informasi sebagai calon guru penggerak ini sangat positif buat kami semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.